Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih waktu dengar kata bela negara yang langsung terbayang di kepala Anda itu orang-orang yang lagi angkat senjata atau mungkin baris berbaris pakai seragam di lapangan? Konsep ini emang sering banget kedengeran sangat berat, birokratis, dan kayaknya jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari kan? Tapi tunggu dulu, tahukah Anda kalau konsep pertahanan nasional itu sebenarnya jauh lebih praktis dan benar-benar menyatu dengan rutinitas harian kita? Nah, hari ini kita bakal mengubah cara pandang itu. Kita akan membongkar cetak biru warga negara sejati dan melihat gimana tindakan-tindakan simpel yang kita lakukan setiap hari itu nyatanya adalah bentuk pertahanan negara yang paling esensial. Tapi sebelum kita bahas prakteknya, kita harus pasang fondasi yang kuat dulu nih. Dan fondasi kita adalah hukum resmi negara. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, khususnya di Pasal 7, di situ tertulis jelas kalau bela negara itu bukan sekedar imbauan emosional atau ajakan ngawang-ngawang. Ini adalah kerangka kerja kewarganegaraan yang sah dan diamanatkan langsung oleh undang-undang. Artinya apa? Pembinaan kesadaran bela negara ini adalah hak sekaligus kewajiban konstitusional kita yang diwujudkan dengan cara menanamkan nilai-nilai dasar secara nyata dan pastinya terukur. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat mandat undang-undang, terus kita akan bongkar 5 pilar utamanya. Mulai dari cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, sampai yang terakhir, kemampuan awal. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, mandat Undang-Undang Bela Negara. Kita lihat dulu kerangka dasar dari kewajiban ini. Coba Anda perhatikan visual ini. Gambar tangan yang menggenggam erat bendera ini bukan sekedar ilustrasi keren-kerenan aja loh. Ini benar-benar melambangkan keseimbangan fundamental antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Gini deh, negara kan udah ngasih kita perlindungan, fasilitas, dan berbagai hak sipil. Nah, sebagai timbal baliknya, genggaman tangan di gambar itu mewakili komitmen kita buat melindungi negara. Logikanya sederhana banget. Pertahanan nasional itu nggak akan pernah bisa jalan kalau kita cuma sibuk nuntut hak, tapi malas ngejalanin kewajiban. Dan dari prinsip keseimbangan tadi, Undang-undang menurunkan 5 pilar cetak biru ini. Kelima nilai dasar inilah yang jadi indikator sah rapor kita lah ibaratnya, apakah kita ini udah ikut serta dalam usaha bela negara atau belum. Ingat ya, kita nggak lagi bahas teori di awang-awang. Habis ini kita bakal gali indikator praktis dari tiap-tiap poin ini. Mari kita mulai dari pilar yang paling pertama. Bagian kedua kita, pilar 1, cinta tanah air. Ini adalah tentang wujud patriotisme kita sehari-hari. Jujur aja, waktu kita lihat bendera merah putih berkibar kayak gini, hal pertama yang kerasa biasanya pasti patriotisme kan? Ada semacam getaran kebanggaan gitu. Tapi, Undang-Undang Bela Negara nggak mau kita cuma berhenti di perasaan bangga aja. Perasaan itu harus diterjemahkan jadi tindakan yang konkret. Terus pertanyaannya, gimana caranya? Yuk kita intip indikatornya. Nah, yang menarik dari daftar ini adalah gimana cinta tanah air ternyata bisa diterjemahin ke hal-hal keseharian yang luar biasa praktis. Lihat deh poin pertama, menjaga tanah dan pekarangan. Artinya apa? Kalau Anda buang sampah pada tempatnya, ikut jaga kebersihan kompleks rumah, itu udah termasuk bela negara loh. Terus coba perhatikan poin terakhir, bangga pakai produk Indonesia. Setiap kali Anda mutusin buat beli kopi di kedai lokal atau beli baju dari UMKM tetangga, Anda itu lagi mempraktikkan bela negara secara nyata. Jadi, cinta tanah air itu hidup di keputusan dompet Anda, di sapu yang Anda pakai buat bersih-bersih, dan dikontribusi sekecil apapun buat kemajuan lingkungan sekitar. Kita lanjut ke bagian ketiga. Pilar 2, sadar berbangsa dan bernegara. Di sini, fokus kita bergeser ke kesadaran kolektif. Visual genggaman tangan pada bendera ini muncul lagi nih. Motif ini sengaja diulang buat terus ngingetin kita kalau tugas sipil itu butuh banget partisipasi aktif yang solid dan terpadu. Sadar berbangsa itu simpelnya gini, kita sadar sepenuhnya kalau kita nggak hidup sendirian di negara ini. Setiap keputusan kecil yang kita buat pasti bakal bawa dampak buat orang lain di sekitar kita. Coba deh kita lihat langkah-langkah praktisnya. Aktif di Karang Taruna atau komunitas profesi Anda, itu bentuk pertahanan. Terus ikut serta dalam pemilu, datang ke TPS buat nyoblos itu bukan cuma soal pakai hak suara loh, tapi secara hukum itu adalah indikator langsung kalau Anda lagi membela negara. Sama halnya dengan patuh sama aturan. Anda berhenti waktu lampu merah nyala, Anda bayar pajak tepat waktu, percaya atau enggak, nahan diri buat nerobos lampu lalu lintas itu secara teknis adalah tindakan heroik membela negara. Hal-hal rutin kayak gini ngebuktiin kalau sadar berbangsa adalah tentang jadi bagian dari masyarakat yang beradab dan teratur. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian keempat, pilar 3, setia pada Pancasila. Ini adalah jangkar ideologis kita.
Perhatikan lambang Garuda Pancasila ini baik-baik. Ini bukan cuma patung sejarah atau ornamen yang wajib dipajang di dinding ruang kelas ya. Ini adalah organisme yang hidup, bernapas, dan berfungsi sebagai cetak biru yang menyatukan bangsa kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkramnya itu menuntut kesetiaan kita buat terus merangkul segala perbedaan yang ada di Indonesia. Kalau dari kerangka ini, setia itu berarti kita harus benar-benar mengamalkan nilainya setiap hari, bukan cuma hafal sila 1-5 pas upacara doang. Gimana cara Anda bersikap adil sama rekan kerja, gimana Anda menghormati tetangga yang beda agama, atau milih musyawarah waktu ada ribut-ribut di grup RT? Nah, itulah wujud asli dari menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kesetiaan sejati itu terjadi waktu kita pakai nilai-nilai ini sebagai filter utama sebelum kita bertindak atau ngambil keputusan. Lanjut ke bagian kelima, pilar 4, rela berkorban. Di sini kita ngomongin soal empati dan altruisme harian. Gambar genggaman tangan ini balik lagi, dan kali ini relevansinya benar-benar kerasa jauh lebih kuat. Kenapa? Karena butuh ketangguhan mental dan kekuatan karakter yang luar biasa buat bisa nekan ego sendiri dan nempatin kebutuhan kolektif masyarakat di atas kenyamanan pribadi kita. Banyak banget orang yang salah kaprah dan mikir kalau pengorbanan itu pasti urusannya sama maju ke medan perang. Padahal nggak gitu sama sekali. Pengorbanan di sini adalah soal kepedulian di kehidupan sehari-hari. Rela nyisihin waktu buat ikut kerja bakti, ngumpulin donasi buat korban banjir, atau sekedar ngebantu tetangga yang lagi isoman karena sakit. Itu semua adalah wujud sah dari rela berkorban demi negara. Ini benar-benar tentang empati dan kepedulian nyata yang kita kerjain tanpa ngarepin imbalan. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Pilar 5, kemampuan awal. Di pilar terakhir ini, fokusnya balik sepenuhnya ke kesiapan personal kita. Ini nih yang menurut saya brilian banget. Di sini kita diajak ngelihat harmoni yang mutlak. Di satu sisi, kita dituntut punya kecerdasan emosional dan spiritual. Tapi di sisi lain, fisik atau raga kita juga harus dijaga. Undang-undang ini benar-benar paham. Anda tuh nggak bakal bisa ngebela negara kalau pikiran Anda lagi kacau balau. Apalagi kalau fisik Anda gampang sakit. Pertahanan nasional yang kuat itu cuma bisa dibangun sama warga negara yang sehat secara luar dan dalam. Anda pernah kepikiran gak sih kalau sekedar jaga kesehatan diri sendiri itu adalah bentuk bela negara? Beneran loh, indikator resminya nyebutin dengan jelas. Gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan, sampai rajin bersyukur dan berdoa. Self-care atau merawat diri yang baik itu bikin Anda nggak jadi beban negara, tapi justru jadi aset yang produktif. Jadi bayangin aja, rutinitas skincare malam Anda atau jadwal lari sore Anda tiap hari Minggu, secara teknis bikin Anda jadi fondasi pertahanan yang tangguh. Waktu Anda jaga kebugaran, makan sehat, dan jaga emosi biar nggak gampang kepancing hoax di media sosial, selamat, Anda lagi memperkuat pertahanan Republik Indonesia. Jadi kita udah bongkar seluruh rahasianya. Dari hal simple buang sampah pada tempatnya, beli produk UMKM, nyoblos waktu pemilu, nolongin tetangga, sampai rutin olahraga, itu semua adalah bagian dari cetak biru agung bela negara, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Bela negara itu bukan sekedar konsep kaku yang berdebu di buku tebal, tapi serangkaian aksi nyata yang kita hidupi dan napasi setiap hari. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Tindakan nyata apa yang bakal Anda lakuin hari ini untuk bela negara? Nggak usah muluk-muluk, mulailah dari hal yang paling sederhana. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.